Perkenalkan, nama saya Dewia dengan NIM 2119058. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama yang berjudul sekolah. Langsung saja, pengertian dari sekolah. Sekolah berasal dari bahasa Belanda school, bahasa Jerman die Schule yang artinya sekolah, yaitu suatu lembaga pendidikan. Jadi, sekolah dapat diartikan sebuah lembaga pendidikan formal sebagai tempat belajar siswa atau disebut gedung tempat belajar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang penting pada zaman dulu dan terlebih lagi zaman sekarang ini. Fungsi sekolah menurut Suwarno atau dalam Hasbullah 1999, fungsi sekolah secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dan yang ketiga, sebagai tempat pendidikan dan pengajaran yang efisien. Dan yang keempat, sekolah memiliki peranan penting dalam sosialisasi, yaitu membantu perkembangan anak didik menjadi makhluk sosial. Dan yang kelima, konservasi dan transmisi kultural, dan lain-lain. Kesimpulan dari pendapat para ahli bahwasanya fungsi sekolah yaitu tempat melatih kemampuan akademik anak. Dan yang kedua, tempat mengembang dan memperkuat mental, fisik, dan disiplin. Dan yang ketiga, tempat memperkenalkan tanggung jawab. Keempat, tempat melatih jiwa sosial dan pertemanan. Dan yang kelima, sebagai pembentuk identitas diri. Dan yang keenam, sarana mengembangkan diri dan berkreativitas. Dan yang ketujuh, sebagai membentuk keterampilan dasar. Dan yang kedelapan, sebagai penentu dan merubah nasib. Sekolah sebagai interaksi. Menurut Profesor Dr. Soerjono Swekamto di dalam Pengantara Sosiologi, interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial. Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi, maka dari itu dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat disebut interaksi. Melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, saya Muhammad Nairul Fahmi, NIM 2119071 akan menjelaskan bagian tentang sosialisasi anak. Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang seorang menghayati norma-norma sosial di mana ia hidup sehingga menjadi individu yang baik. Sosialisasi adalah suatu proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat. Dalam pengertian lain, sosialisasi diartikan sebagai proses membimbing individu ke dunia sosial. Sosialisasi adalah proses belajar. Dalam proses sosialisasi, individu belajar tingkah laku, kebiasaan, serta pola-pola kebudayaan lainnya. Juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, dan lain-lain. Menurut Sujono Dirjosisworo, sebagaimana dikutip oleh Abdul Shani, bahwa sosialisasi terdiri atas aktivitas, yaitu proses sosialisasi adalah belajar yang merupakan suatu proses akulturasi dengan individu menahan, mengubah impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau berkebudayaan masyarakat. Dalam proses sosialisasi itu, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide, pola nilai-nilai, dan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup. Terus semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan
sistem dalam diri pribadinya. Media atau agen-agen dalam sosialisasi. Dalam sosialisasi anak didik terdapat agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sosial. Keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal baru yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Orang tua atau anggota keluarga lain harus menjalankan fungsi sosialisasinya. Fungsi sosialisasi merupakan suatu fungsi yang berupa peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Bagi keluarga inti, agen sosialisasi merupakan ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Namun, agen sosialisasi yang pertama dan utama tetap berada dalam lingkungan keluarga, terutama orang tua sendiri. Selanjutnya, teman pergaulan. Teman pergaulan sering juga disebut dengan teman bermain. Pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian keluar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sederajat, sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Lembaga pendidikan formal sekolah. Selain keluarga dan teman-teman sepergaulan, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal di mana seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan kekhasan. Di lingkungan rumah, seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan. Tetapi di sekolah, sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu media massa. Media massa merupakan sarana dalam proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak, media elektronik. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam sosialisasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini dimulai sejak bayi lahir sampai tahap mengenali lingkungan, baik suara, gerak, ataupun hal yang lain, namun belumlah sempurna. Bayi akan mulai meniru gerakan maupun suara yang ia dengar, namun dengan bahasanya dan gayanya sendiri. Kalau orang Jawa bilang proses ini dinamakan ngoceh. Yang kedua yaitu tahap meniru. Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap persiapan, yaitu tahap meniru yang sempurna, di mana anak mulai bisa meniru dengan tepat apa yang orang di sekelilingnya lakukan, baik bicara maupun melakukan sesuatu hal. Dan dalam hal ini sudah bisa dilakukan komunikasi verbal maupun secara batin, karena di sini mulai ada timbal balik komunikasi. Yang ketiga yaitu tahap bertindak. Dalam tahapan ini gaya meniru orang sudah sangat jarang dilakukan, digantikan dengan bertindak atau melakukan sesuatu secara sadar. Sudah bisa menjalin hubungan dengan kelompok, mulai menyadari posisinya di luar keluarga, serta mulai mengerti norma atau peraturan yang ada di luar lingkungan keluarga. Biasanya tahap ini bisa dilihat saat anak ada di playgroup. Terus tahap penerimaan norma kolektif.
Dalam tahap ini sudah bisa dikatakan sebagai manusia yang dewasa, mengetahui sepenuhnya norma yang berlaku di masyarakat, hukum, agama, sosial, maupun yang lainnya. Di dalam tahapan ini sudah bisa disebut sebagai warga negara secara penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Jannah, NIM 2119076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang terakhir, yaitu pembentukan kepribadian. Kepribadian adalah kecenderungan psikologis seseorang dalam berperilaku, baik yang sifatnya tertutup. Sifatnya tertutup ini seperti berperasaan, berkehendak, berpikir, dan bersikap, maupun perilaku terbuka, atau yang dalam istilah sehari-harinya itu dinamakan perbuatan. Kepribadian ini adalah integrasi dari keseluruhan kecenderungan seseorang untuk berperasaan, berkehendak, berpikir, bersikap, dan berbuat menurut standar etika berperilaku tertentu. Karena merupakan kecenderungan psikologis, maka sesungguhnya kepribadian itu gejala yang berada di tengah alam jiwa seseorang. Nah, gejala ini tumbuh berangsur-angsur di dalam jiwa masyarakat, yang diakibatkan oleh proses-proses yang kita kenal dengan sebutan sosialisasi dan internalisasi. Di era globalisasi ini, setiap orang tua harus bekerja ekstra untuk mengimbangi kemajuan zaman dalam memberikan sosialisasi yang baik kepada anak. Bukan hanya itu, kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah juga sangat penting terhadap kelancaran sosialisasi anak agar kepribadian anak dapat terbentuk sesuai keinginan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Menurut Sukanto, mengatakan proses pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari lingkungan. Salah satunya yaitu sekolah merupakan lembaga yang berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seorang orang tua. Yang berikut ini beberapa peran yang perlu ditransformasikan guru di sekolah dalam rangka mengembangkan kepribadian anak. Yang pertama yaitu ada ambisi, yang mana ambisi ini adalah kadar kemauan anak untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Di sini guru harus membantu anak didik menentukan sasaran keberhasilan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu ada asertif. Asertif adalah sikap, ketegasan, atau kemampuan untuk memutuskan atau memilih secara mandiri. Ini guru harus memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengekspresikan dirinya dan membuat keputusan. Yang ketiga yaitu ada antusias. Antusias adalah kepribadian yang selalu bersemangat dalam menuntaskan atau menyelesaikan hal-hal yang menjadi keinginannya. Yang keempat yaitu ada percaya diri, yang mana sifat kepribadian yang mengutamakan kepercayaan terhadap kemampuan diri dan membentuk kemandirian. Sini guru harus memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri dan selalu memberikan pujian atas keberhasilan atau kemajuan terhadap prestasi yang diraihnya. Yang kelima yaitu ada mau bekerja sama. Kepribadian yang mengarah kepada keinginan untuk membangun kerjasama dengan teman-temannya. Yang keenam yaitu ada berbesar hati, adalah kemampuan untuk mengakui kelemahan atau kekurangan diri dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Di sini guru harus memberikan contoh atau pengarahan kepada anak didik tentang cara-cara menerima kekalahan atau kelemahan diri dan bagaimana cara mengekspresikan kemenangan tanpa merendahkan orang lain. Yang ketujuh ada kontrol diri, yang mana kemampuan untuk mengontrol diri terhadap situasi atau kondisi yang dialaminya. Guru harus membantu anak didik untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan yang dialami oleh anak didik. Yang kedelapan yaitu ada tidak mudah putus asa atau pribadi yang gigih dalam berjuang dan berusaha baik dalam belajar maupun dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari atau menghadapi kesulitan. Yang kesembilan yaitu ada gembira atau kemampuan untuk selalu menciptakan suasana gembira dalam setiap hal. Yang 10 itu ada humoris atau mampu menciptakan suasana ceria dalam setiap pertemuan dan mampu menyikapi suatu hal dari sisi positifnya. Yang terakhir yaitu ada menunjukkan simpati atau memupuk kebiasaan untuk merasakan hal-hal yang dirasakan orang lain atau
atau mengasah kemampuan melakukan empati terhadap permasalahan sehingga menjadi pribadi yang penuh perhatian terhadap lingkungan dan teman-temannya. Di sini guru harus sering-sering mengajak anak didik berkomunikasi tentang perasaan kita, perasaannya, dan perasaan orang lain, atau memberikan anak didik kesempatan untuk melatih daya imajinasinya. Nah, dengan demikian anak didik akan mampu membayangkan bagaimana bila mereka berada dalam kondisi orang lain